Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkahnya, kita dapat berkumpul dalam acara pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang di acara Temu Laboratorium dengan tema Empowering Future Educators, membangun asisten yang kompeten dan berdedikasi. Dengan penuh semangat di pagi hari yang cerah ini, menyatukan kita semua asisten muda agar menjadi lebih profesional dalam menjadi asisten praktikum. Yang kami hormati, Bapak Ibu selaku perwakilan dari Unit Pelayanan Teknis UPT Universitas Amikom Yogyakarta, yang saya hormati Ketua Forum Asisten Saudara Brian Adi Saputra, yang saya hormati Ketua Pelaksana Temu Laboratorium Saudari Rasya Atayade Zukra, dan tak lupa teman-teman asisten muda yang saya banggakan, terima kasih semua yang telah hadir pada acara hari ini. Sebelum memasuki acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sahila Amalia selaku MC yang akan memandu dan menemani teman-teman serta tamu undangan pada acara pagi hari ini hingga selesai. Saya ingatkan juga, mohon kepada teman-teman untuk melakukan on cam atau menyalakan kameranya. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada video demo net support, 6 foto bersama, dan 7 penutup. Sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana acara kepada Saudari Rasya Atayade Zukra, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang saya hormati Bapak atau Ibu perwakilan dari UPT Laboratorium Universitas Amikom Yogyakarta. Yang saya hormati Ketua Forum Asisten Saudara Brian Adi, rekan-rekan panitia, serta teman-teman asisten praktikum yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita semua bisa berkumpul pada kegiatan Temu Laboratorium hari ini. Apalagi saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Semoga semangat kebersamaan dan silaturahmi di bulan ini juga bisa kita rasakan dalam kegiatan kita hari ini. Saya asisten yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Melalui kegiatan Temu Laboratorium ini, semoga kita semua bisa saling mengenal lebih dekat, mempererat kebersamaan, serta membangun koordinasi yang lebih baik di lingkungan laboratorium. Nantinya juga akan ada beberapa penyampaian penting terkait peraturan dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan laboratorium dari Bapak atau Ibu perwakilan UPT. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi kegiatan hari wabarakatuh. ini dapat berjalan dengan Selanjutnya lancar dan yaitu memberikan sambutan manfaat dari bagi Ketua kita Forum semua. Asisten Terima kepada kasih atas Saudara Brian perhatian Adi kalian Saputra semua. dipersilakan. Waktu dan tempat saya kembalikan Baik, terima kepada kasih MC. untuk Wassalamualaikum MC. warahmatullahi Sebelumnya, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi dan wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita Selanjutnya semua. yaitu sambutan dari Salam, Om Ketua Forum Swastiastu, Asisten Namo kepada Buddhaya, Saudara Salam Brian Kebajikan. Adi Saputra dipersilakan. Yang kami hormati Bapak, Ibu dari UPT Laboratorium, yang kami hormati rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini, serta rekan-rekan asisten praktikum yang saya banggakan dan yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan temu laboran pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Teman-teman sekalian, menjadi asisten praktikum itu merupakan sebuah kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang tidak mudah, yang dimana peran kita ini tidak hanya membantu jalannya praktikum, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pembelajaran yang mendukung untuk mahasiswa dalam memahami materi secara lebih praktis dan aplikatif. Sebagai asisten praktikum, kita juga berperan sebagai penghubung antar mahasiswa, dosen pengampu mata kuliah, serta pihak laboratorium. Oleh karena itu, diperlukan sikap profesional, rasa tanggung jawab, kemudian kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik agar semua proses praktikum dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, menjadi asisten praktikum sendiri juga merupakan kesempatan bagi kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Kita belajar bagaimana buat mengelola kegiatan praktikum, berinteraksi dengan berbagai pihak, serta membantu untuk membangun sikap disiplin dan profesional dalam lingkungan akademik. Teman-teman yang saya hormati, pada kegiatan temu laboran ini, saya berharap membuat teman-teman semua dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas serta mengenai sistem, aturan, tata kelola yang berlaku di laboratorium. Hal ini tentunya sangat penting agar kita memiliki pemahaman yang sama mengenai bagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai asisten praktikum yang baik. Dengan adanya pemahaman yang sama tersebut, diharapkan nantinya kita dapat bekerja sama dengan lebih efektif, menjaga ketertiban dan kenyamanan dari laboratorium, serta mendukung untuk kelancaran kegiatan praktikum selama 1 semester ke depan. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak UPT karena berkenan meluangkan waktu untuk memberikan pembekalan, arahan, serta berbagi informasi penting kepada para asisten praktikum. Tentunya, hal ini menjadi bekal yang sangat berharga bagi kami semua dalam menjalankan peran sebagai asisten praktikum. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan temu laboran ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Semoga kegiatan ini kita semua memperoleh wawasan baru, memahami prosedur yang sudah ada di laboratorium dengan baik, kemudian mampu menjalankan tugas kita sebagai asisten praktikum secara profesional, bertanggung jawab, dan penuh dedikasi. Akhir kata, saya berharap kegiatan temu laboran ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, serta memberikan manfaat yang besar bagi seluruh peserta yang hadir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bakal nyapa dari kakak-kakak asisten yang udah join dulu. Ini belum ada yang on cam, ada kenapa kira-kira? Mungkin tadi itu yang on cam ada Kak Wibi Triatmaja. Masih ada orangnya? Ini belum ada yang on cam, ada kenapa kira-kira? Atau kakaknya ini kalau boleh tahu dari asisten mata kuliah apa? Saya mata kuliah Jarkom 2, Kak.
Oh, berarti kakak ngambil konsentrasi jaringan. Ya. Ini baru pertama kali ngasisten atau udah Ya, asisten sebelumnya? saya baru pertama kali ngasisten ini. Oke, berarti nanti harus dengerin banget sih soalnya yang kita dapetin dari UPT itu penting banget. Terus ada Kak Anissa. Kak Anissa asisten mata kuliah apa nih? Screenwriting Kak. Screenwriting itu prodi? Ilmu komunikasi Oh, ini baru pertama kali ngasisten atau pertama kali. pertama kali? Oke. Siapa lagi ya? Mungkin ada dari teman-teman asisten yang lain yang mau sharing-sharing juga? Yang udah sering asisten mungkin? Ada yang mau sharing dari angkatan ada yang nggak kelihatan nimnya ya ini. Angkatan 24 mungkin ada yang mau sharing? Atau ada angkatan 22 mungkin yang udah sering asisten? Atau kita tanya sama Kak Brian nih, Kak Brian apa experience-nya selama asisten apa? Oke, mungkin kalau sejauh ini selama asisten itu dapat banyak hal, yang dimana salah satunya itu dari public speaking, komunikasi antar kita sebagai asisten praktikum dengan dosen pengampu dari mata kuliah tersebut. Kemudian kita juga berinteraksi dengan para audiens dari mahasiswa. Istilahnya kita juga ngajarin dari entah teknikalnya kah atau dari terkait pertanyaan-pertanyaannya kah. Nah, istilahnya kita juga belajar dengan apa sih yang ditanyakan dari mahasiswa. Kita juga ngulik bahwa semisal kita nggak tahu nih terkait pertanyaan ini jawabannya apa. Nah, kita coba istilahnya searching, kemudian pemahaman dari kita buat baca tadi itu disampaikan kepada si asisten tersebut yang memiliki pertanyaan. Nah, jadi istilahnya selama mengasisten itu banyak dapat experience sih lebih tepatnya. Mungkin seperti itu. Oke, makasih Kak Brian. Nah, kita lanjut aja ya untuk acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi dan sosialisasi peraturan laboratorium yang akan disampaikan oleh perwakilan dari UPT Laboratorium kepada Bapak Jono atau Pak Yudi Sutanto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tes. Bisa dengar, Mbak? Oke, bisa Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kita ucapkan puja dan syukur kepada Allah SWT, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga masih bisa berkumpul untuk melaksanakan rapat asisten dan lab. Di sini saya selaku dari perwakilan laboratorium, saya dengan Pak Yudi yang sudah masuk. Sebelumnya terima kasih atas undangannya untuk memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan praktikum di laboratorium. Ini sudah yang beberapa kali kita mungkin bertemu. Kalau yang kemarin memang sebelum tahun ini kemarin kita bertemu dengan secara offline dan online. Dan hari ini karena mungkin bertepatan dengan puasa juga, bertepatan dengan libur mahasiswa, jadi mungkin ini kita lewat online. Dan saya terima kasih sekali sudah diingatkan. Mungkin kemarin teman-teman saya kalau nggak ada dapat undangan juga lupa kalau ada pertemuan asisten. Pada siang hari ini mungkin seperti tahun-tahun kemarin bahwa untuk asisten mungkin kalau yang sudah senior mungkin sudah tahu tata tertib atau hal-hal yang perlu dilakukan dalam membantu perkuliahan praktikum di laboratorium. Mungkin tapi kalau yang mungkin yang junior atau yang baru mungkin baru pertama kali membantu praktikum di laboratorium. Jadi mungkin sangat penting sekali pertemuan pada siang hari ini. Langsung saja mungkin izin kelas saya untuk screen sharing ya.
Oke, untuk di laboratorium kita ada beberapa aturan atau sebenarnya yang itu adalah hal-hal yang perlu teman-teman lakukan dan wajib dilakukan karena itu berkenaan dengan pelaksanaan praktikum agar pelaksanaan praktikum bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, yang ini adalah wajib teman-teman diharapkan ketika melaksanakan asisten itu berpakaian rapi dan jangan lupa untuk mengenakan ID card. Kenapa kita harus berpakaian rapi? Karena kadang kalau teman-teman apalagi tidak memakai ID card, itu kadang kita nggak tahu bahwa di situ sudah ada yang membantu praktikum. Karena di laboratorium itu ketika pelaksanaan praktikum belum dimulai, ya, belum dimulai, itu pintu lab itu masih kita kunci. Jadi kita nanti menunggu asisten atau dosen yang datang untuk mengampu. Jadi wajib teman-teman berpakaian rapi dan mengenakan ID card. Kemudian yang kedua, teman-teman nanti untuk selama praktikum nanti ketika apabila ya teman-teman sudah sampai di depan lab di lantai lobby ternyata tidak ada SS, itu silakan menghubungi ke UPT. Akan tapi biasanya kalau kita di lab itu tiap pergantian kelas itu kita sudah ada petugas yang membantu. Sudah ada petugas yang bertugas di depan lab. Biasanya teman-teman teman-teman SS, student staff itu biasanya sudah ada memakai rompi atau kalau enggak memakai rompi ID card yang menandakan bahwa itu student staff laboratorium. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau seandainya nanti datang kok belum dibuka, itu selama itu teman-teman datang tidak terlambat, itu nanti ada yang standby di setiap-tiap lantai. Akan tapi nanti kalau teman-teman ternyata datanya terlambat, misalnya 10 menit atau bahkan lebih dari 15 menit, biasanya lebih dari 15 menit, nanti teman-teman student staff itu yang bertugas itu biasanya sudah ke UPT, kembali ke UPT. Jadi teman-teman silakan usahakan untuk tidak terlambat. Kemudian untuk yang ketiga, nanti ketika teman-teman bertugas membantu praktikum, kalau ada masalah, misalnya soundnya bermasalah atau AC-nya kurang dingin atau kurang panas, itu nanti silakan menghubungi UPT Lab dengan ekstensi 199. Nah ini kalau yang tahun kemarin itu ekstensinya itu 123, tapi untuk yang tahun ini kita ubah ekstensinya itu di 199. Jangan khawatir di pesawat telepon itu sudah ada nomor nanti yang bisa dihubungi ke UPT Lab. Jadi nanti teman-teman kalau ada masalah misalnya di sound kok tidak tidak nyala atau tidak berbunyi, nanti silakan hubungi UPT. Atau AC-nya bermasalah, atau PC presentasi, atau PC dosen bermasalah, atau bahkan koneksi internet, itu silakan ke UPT atau menghubungi UPT lewat telepon. Karena di laboratorium itu, di dalam lab, itu default-nya itu tidak koneksi dengan internet. Kecuali PC yang ada di depan atau PC yang ada di PC dosen itu otomatis koneksi internet, sudah connect dengan internet. Tapi kalau untuk yang PC yang di klien, untuk PC yang mahasiswa itu default-nya itu tidak atau belum terkoneksi internet. Jadi nanti kalau teman-teman berharap atau menginginkan internet, nanti silakan menghubungi UPT agar kita koneksikan. Untuk selanjutnya, jika baterai mic wireless habis, nanti bisa langsung ke ruang UPT ya. Jadi nanti teman-teman kalau mic, ternyata biasanya kalau mic itu baterainya itu
on terus ya, biasanya itu. Jadi kalau misalnya dalam 1 hari atau setengah hari itu on terus, biasanya baterainya habis. Jadi nanti kalau baterainya habis, silakan langsung ke ruang UPT ya. Nanti datang ke ruang UPT, kalau yang di gedung 7 itu di lantai 2, kalau yang di gedung 4 itu gedung 2 itu ada di lantai 4. Silakan langsung ke UPT. Kemudian nanti kalau teman-teman ternyata selama praktikum itu menjumpai peralatan atau alat yang rusak, silakan bisa mengisi di link lapor UPT Lab ya, di lapor UPT Lab. Itu nanti teman-teman asisten tolong misalnya Aldo, kalau misalnya ada PC yang error atau ternyata ada monitor yang rusak, silakan nanti masuk ke lapor UPT Lab, itu nanti sudah ada sistem pelaporan. Jadi nanti kalau Anda melapor nanti bisa kita langsung tangani. Begitu. Kemudian untuk ketika praktikum sudah selesai ya ini ya mungkin kebanyakan dilupakan. Itu LCD proyektor. Ketika sesi berakhir itu kadang teman-teman asisten itu lupa untuk mematikan ya. Jadi tolong saya ingatkan lagi nanti kalau teman-teman pas sesi berakhir LCD-nya tolong dimatikan. Karena LCD proyektor itu umurnya itu nanti kalau nggak dimatikan ya berkurang. Jadi semakin dia nyala, semakin lama dia nyala, umurnya itu makin habis. Begitu. Kemudian ketika sesi terakhir, nanti teman-teman wajib untuk semua komputer yang ada di lab itu silakan tolong dimatikan ya. Tolong dimatikan, bisa dimatikan lewat depan, nanti bisa pakai net support, nanti mungkin teman-teman yang nanti ada sesi pelatihan net support ya. Nanti silakan nanti bisa dimatikan lewat depan, itu bisa. Kemudian nanti kalau sudah selesai, silakan lapor ke UPT bahwa praktikum sudah selesai. Ya, ini tolong ya. Ini kemarin kita juga kebanyakan asisten juga kemarin kalau ketika sudah selesai ternyata tidak lapor, tidak mengabari kami untuk ternyata praktikumnya sudah selesai. Tolong kalau teman-teman asisten kalau sudah selesai bisa menghubungi UPT. Pengacara adalah dosen yang bersangkutan. Kemudian untuk presensi asisten nanti itu akan dikoordinir oleh forum asisten, jadi nanti ke forum asisten. Kemudian yang berikutnya untuk user password di sistem lapor UPT Lab, itu nanti teman-teman silakan dengan memakai username masing-masing asisten. Kemudian passwordnya adalah genap 2526. Itu nanti kalau teman-teman sudah masuk silakan passwordnya bisa diganti. Ya, gitu. Jadi nanti teman-teman kalau ada misalnya menjumpai kerusakan, apakah itu PC ataukah itu AC atau ya biasanya yang merusak itu silakan apa saja nanti bisa dilaporkan di sistem lapor UPT Lab. Kemudian seandainya nanti ya teman-teman ternyata ada bentrok jadwalnya sehingga nanti diharuskan untuk request perpindahan jadwal, itu silakan kalau misalnya ya kalau di sini berbarengan dengan teori ya nanti disarankan untuk merubah yang teori ya, tapi ini adalah wewenangnya dosen, nanti teman-teman tinggal biar dosen saja yang merubah, nanti biar dosen saja yang mengkoordinir dengan pihak-pihak terkait gitu. Kemudian nanti teman-teman kalau jadwal nanti bisa dilihat di Bitly jadwal praktik ya. Di situ nanti teman-teman bisa melihat jadwal praktikum yang berlangsung
atau praktikum yang kosong atau jadwal kosong nanti bisa diakses di Bitly jadwal praktik. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk perpindahan jadwal yang tadi sudah sampaikan, untuk perpindahan jadwal itu adalah wewenangnya dosen. Jadi nanti teman-teman kalau mau membantu ya nanti sekedar melihat jadwal mana yang kosong dan yang tidak. Dengan ketentuan bahwa jadwal mahasiswa, dosen, dan ruangan itu tidak bentrok. Gitu ya. Ini untuk berkaitan dengan perpindahan jadwal. Biasanya kalau yang bentrok-bentrok begitu biasanya pas awal-awal praktikum, biasanya 1 minggu atau 2 minggu, itu biasanya praktikum itu masih ada beberapa yang trouble. Jadi nanti itu nanti biar dosen yang berkoordinasi dengan pihak terkait. Kemudian untuk yang ketujuh, melakukan proses perpindahan sudah saya sampaikan, nanti dosen pengampu yang berkoordinasi dengan Prodi dan UPT Lab. Kemudian yang selanjutnya, ya ini yang mungkin agak penting juga, untuk peminjaman alat-alat praktikum, ya misalnya pen tablet, mikrotik, dan alat-alat IoT, yang itu nanti teman-teman mengambil di ruang UPT. Ini khususnya yang di gedung 7. Lab di gedung 7, alat-alatnya nanti bisa diambil di ruang PT. Kalau yang di gedung 2, lab gedung 2 itu yang diambil atau misalnya alat-alat yang dipakai, yang dipinjam adalah pen tablet. Jadi nanti itu alat-alatnya silakan diambil di UPT Lab. Kemudian nanti untuk prosedur peminjaman, nanti teman-teman meninggalkan ID card ya. Jadi ketika Anda mau mengambil, silakan persiapkan ID card Anda. Atau misalnya kalau ID card-nya nanti dipakai, bisa pakai KTP atau SIM. Nanti KTP atau SIM nanti ditinggal di UPT, silakan alatnya dibawa ke lab. Itu nanti kalau sudah selesai, silakan alatnya dikembalikan, kemudian ID card-nya diambil. Kemudian untuk mahasiswa yang meminjam alat, ya untuk ini yang baru yang di gedung 7 ya, lab di gedung 7, itu untuk mahasiswa yang meminjam alat nanti silakan mengisi form peminjaman. Jadi di alat tertentu atau misalnya di pen tablet itu sudah ada QR code. Sudah ada QR code. Jadi nanti teman-teman mahasiswa diminta untuk scanning yang di QR code itu, sehingga nanti untuk form peminjaman. Nanti untuk akunnya bisa pakai akun Amikom atau student. Kalau misalnya ternyata tidak ada atau belum dapat akun student Amikom, nanti bisa pakai akun yang lain atau misalnya Gmail atau yang lain. Itu untuk peminjamannya. Jadi nanti di peminjaman caranya nanti scan QR code di alatnya. Kemudian untuk pengembalian alat itu nanti scan QR code-nya adanya di kontainer ya. Jadi nanti alat-alat itu misalnya pen tablet atau yang lain itu biasanya kita masukkan atau kita wadahi di kontainer. Dan di kontainer itu nanti ada QR code untuk pengembalian barang ya. Begitu nanti jadi nanti teman-teman jangan lupa untuk pengembalian barang dengan QR code. Karena nanti kalau teman-teman mahasiswa ya, nanti lupa untuk mengisi scan di QR code, nanti statusnya masih meminjam. Begitu, nanti kalau misalnya teman-teman asisten belum jelas, di kontainer itu sudah ada nanti untuk cara-cara peminjamannya bagaimana, itu sudah ada SOP-nya. Begitu untuk peraturan asisten, jadi teman-teman asisten yang harus ditaati dan harus dilakukan. Nanti teman-teman kalau ada apa-apa, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kontak kami di 0858 77 33 3330. Begitu untuk peraturan asisten. Oke, itu untuk yang pertama. Nanti teman-teman kalau ada apa-apa, kemudian silakan kontak kami di 0858
Ini adalah tata penggunaan atau tata tertib penggunaan lab. Jadi nanti teman-teman apa yang harus ditaati ketika teman-teman berada di laboratorium. Yang pertama adalah nanti teman-teman asisten dalam menggunakan ruang lab atau studio itu nanti sesuai dengan jadwal atau sesuai izin dari pihak pengelola laboratorium khususnya di UPT. Jadi nanti misalnya teman-teman pada akhir semester ternyata mau mengambil data atau ada perlu yang lain, nanti silakan izin dulu ke UPT Lab. Kemudian untuk yang berikutnya adalah barang berharga milik peserta kuliah praktikum adalah menjadi tanggung jawab sendiri. Jadi nanti pihak laboratorium itu tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau rusakan barang tersebut. Jadi silakan nanti untuk yang peserta kuliah tolong diingatkan ya. Tolong diingatkan untuk misalnya barang-barang berharga atau misalnya HP, dompet yang lain nanti tolong disimpan. Lebih baik disimpan misalnya di saku atau bagaimana agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena beberapa kali kami harus menangani barang-barang yang hilang. Kadang barang-barang hilang itu ada yang diambil temannya, apakah itu sengaja atau tidak, atau barang-barang itu lupa. Jadi teman mahasiswa itu kadang ada yang lupa menaruh barang. Jadi kadang kita harus membuka lagi kamera CCTV yang ada di lab. Itu harus kita buka, kita trace, kita cari kemana barang tersebut. Itu kalau misalnya itu termonitor kamera ya, tapi kalau misalnya nggak termonitor kamera, misalnya alat-alat kecil atau barang-barang kecil, misalnya perhiasan itu kadang kita tidak termonitor. Jadi nanti tolong teman-teman asisten untuk mengingatkan pada mahasiswa untuk bahwa barang-barang itu tolong disimpan dengan baik-baik, jangan sampai hilang atau tercecer. Karena atau apalagi nanti teman-teman mahasiswa ditolong dengan juga untuk tidak berbuat yang tidak-tidak. Karena di setiap lab itu kami sudah ada termonitor 4 buah CCTV kamera CCTV, jadi untuk mengawasi teman-teman mahasiswa selama praktikum. Jadi nanti tolong diingatkan mahasiswa untuk bertindak sopan dan baik. Kemudian nanti tolong diingatkan juga untuk menyimpan barang-barang berharga milik sendiri. Kemudian selanjutnya nanti teman-teman apakah itu asisten ataukah itu mahasiswa itu dilarang mengubah susunan atau memindahkan perangkat yang terdapat di dalam laboratorium atau bahkan membawa keluar tanpa izin dari pengelola lab. Jadi nanti tolong untuk apakah kalau ada kekurangan atau kerusakan atau miss atau trouble, nanti tolong hubungi saja kami di 199. Nanti biar kami yang menangani kerusakan tersebut. Kemudian yang keempat, teman-teman asisten juga tolong diingatkan untuk ke mahasiswa untuk dihimbau untuk menyimpan file hasil praktikum di drive data ya, di D. Tolong nanti untuk menyimpannya itu ada di drive D, karena nanti di C itu sudah kami defreeze. Jadi nanti kalau ada ternyata disimpan di drive C ya ketika di restart ya mungkin sudah langsung hilang. Jadi nanti untuk menyimpan file ada di drive D. Kemudian selanjutnya teman-teman apakah itu mahasiswa atau apakah mahasiswa khususnya nanti tolong dilarang untuk menansapkan flash disk atau hard disk eksternal di PC klien. Itu jangan sampai itu karena nanti dikhawatirkan flash disk itu membawa virus di PC lab. Kemudian nanti kalau teman-teman asisten nanti bisa kalau misalnya mau ngambil data bisa lewat Google Drive ya. Google Drive diambil secara kolektif
atau nanti bisa juga pakai NetSupport ya. Nanti teman-teman bisa pakai NetSupport untuk mengambil data dari drive D yang di tiap-tiap klien. Kemudian yang berikutnya bahwa saya tekankan juga bahwa nanti kalau di lab itu dilarang merusak atau dengan sengaja atau tidak sengaja itu merusak apa yang alat-alat yang ada di lab. Jadi nanti tolong itu kita sama-sama menjaga, sama-sama memelihara alat-alat yang ada di lab agar bisa berfungsi dengan baik. Karena nanti kalau teman-teman apakah itu mahasiswa atau asisten, kalau nanti melakukan kerusakan ya sanksinya harus mengganti. Jadi berulang kali kami menjumpai beberapa mahasiswa juga apakah dengan sengaja dan tidak sengaja mungkin melakukan merusakan. Misalnya kursi, jadi atau kursi maaf, atau meja, biasanya meja ya, karena meja di lab itu kan pakai kaca ya, ada kacanya itu. Kadang beberapa mahasiswa itu duduk di atas meja. Ya, jadi nanti teman-teman asisten tolong nanti itu juga bisa dikondisikan ya untuk mahasiswanya agar tidak berbuat yang semacam itu. Kemudian nanti sudah kami sampaikan tadi, kalau kalian mengalami kendala atau masalah di laboratorium, silakan bisa lapor di UPT Lab atau nanti bisa mengisi Bitly lapor UPT Lab. Itu nanti sudah saya sampaikan tadi untuk password-nya nanti usernya pakai NIM Anda, kemudian password-nya nanti pakai genap 2526. Kemudian selanjutnya nanti ini sudah ya, nanti kalau sudah misalnya sudah selesai, silakan alat-alat dirapikan, kursi dimasukkan ke meja, kemudian PC dimatikan. Nah itu nanti kalau selesai semacam itu, kemudian nanti malah kita saling menjaga kenyamanan, keamanan, kebersihan, ya kita jaga bersama lab ini agar bisa berlangsung dengan baik praktikumnya. Begitu juga nanti tidak diperkenankan untuk membawa makanan, minuman, dan bahkan merokok ya. Baik itu asisten atau mahasiswa, nanti tolong makanan dan minuman jangan sampai di dalam lab. Kemudian selanjutnya, asisten yang bertugas setelah selesai praktikum wajib mematikan semua komputer. Sudah saya sampaikan tadi ya. Itu bisa pakai line support dari depan atau dari atau satu persatu, tapi kalau satu persatu agak susah. Bisa pakai net support. Yang selanjutnya, nanti pelanggaran dari poin-poin tata tertib kami di atas, kalau ada pelanggaran bisa dikenakan sanksi sesuai dengan beratnya pelanggaran. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dari lab berkenaan dengan tata tertib dan peraturan. Mungkin nanti bisa diteruskan tanya jawab dari teman-teman asisten. Nanti kalau ada silakan bisa diutarakan di sini. Mungkin itu dulu Mas atau Mbak dari lab. Baik, terima kasih atas pemaparan peraturannya oleh Pak Sumarjono selaku perwakilan dari UPT. Saya mohon ketersediaannya untuk sesi selanjutnya. Teman-teman, kita memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk saya membuka sesi ini dengan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya, silakan dapat melakukan raise hand dan jangan lupa sebutkan nama, NIM, dan prodi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Untuk teman-teman yang ada di live YouTube, boleh juga bertanya di live chat-nya. Untuk saya membuka sesi ini dengan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya, silakan dapat melakukan raise hand dan jangan lupa sebutkan nama, NIM, dan prodi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Untuk teman-teman yang ada di ada yang ingin bertanya? Ini penting banget loh buat kegiatan asistensi selanjutnya. Kalau belum ada yang tanya, mungkin dari perwakilan PT Lab ini ada saya dengan Pak Yudi. Mungkin dari Pak Yudi ada yang mau disampaikan. Mau disampaikan? Oke, boleh.
Silakan untuk Pak Yudi. Oke, baik. Mohon maaf saya nggak pakai kamera ya, nggak ada kameranya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya di lab itu membantu Pak Jono ya sebagai dokumentasi mutu lab gitu ya. Jadi nanti setiap semester itu ada survei kepuasan pengguna lab ya, yang dimana yang isinya nanti dosen praktikum, asisten praktikum, dan mahasiswa. Nanti mungkin insya Allah nanti di menjelang akhir semester ya, itu kita akan melaksanakan semacam survei atau penilaian pengguna terhadap lab ya. Jadi nanti kepada teman-teman asisten praktikum dan para praktikan mahasiswa khususnya ya, itu mohon dibantu untuk mengisi surveinya ya. Nanti mungkin apakah ada nomor kontak dari PSA yang bisa dihubungi untuk suatu saat nanti menjelang akhir semester kita hubungi untuk minta bantuan asisten untuk mempublikasi ke teman-teman praktikan mahasiswa gitu ya. Ada Mbak Saila? Oke, nanti dari Eva kami minta untuk kontak personnya nggih, Mbak, untuk nanti kalau ada survei nanti kita mohon bantuan, nanti kami dari lab minta gitu nggih Mas Yudi nggih, Ya, minta betul. kontak Baik, personnya. nanti bisa dikontak oleh Kak Nuha nanti untuk kontak ya. dari Eva. Oke, mungkin dari saya cukup. Kalau ada pertanyaan tentang mutu lab, monggo silakan. Atau layanan lab lainnya silakan. Teman-teman asisten mungkin ada yang ingin bertanya. Ini dari live ada Kak Alvino Galta. Untuk pertanyaannya apa, Kak? Boleh diketikkan di live chatnya. Teman-teman asisten mungkin ada yang ingin bertanya. Ini dari live ada Kak Alvino Galta. Untuk pertanyaannya apa, Kak? Saya panggil sekali lagi untuk Kak Alvino Galta, mungkin bisa diketikkan pertanyaannya. Oke, ini ada satu pertanyaan. Teman-teman yang ada di Jimit mungkin ada juga yang ingin bertanya. Bisa ditampung dulu. Saya panggil sekali lagi untuk Kak Alvino Galta. Oke, mungkin untuk yang di live chat dulu ya. Ketikkan pertanyaannya. Di sini ada Kak Alvino Galta Pamungkas Putra dari Prodi S1 Kewirausahaan ingin bertanya untuk ID card di print sendiri atau disediakan dari kampus. Kemudian apakah jika alat yang rusak tidak disengaja itu akan sanksi penggantian walau mungkin itu sudah umurnya? Mungkin dari Pak Jono atau Pak Yudi bisa menjawab. Oke ya, untuk ID card nanti ke Eva nggih Mbak nggih. Kalau Ya. ID card ya, ID card asisten. Kemudian kalau untuk kerusakan yang ditimbulkan sebenarnya itu fleksibel. Nanti kita tidak harus rusak langsung minta ganti enggak, tapi nanti kita harus ditanya dulu apakah itu sebuah kesengajaan atau tidak. Nanti kalau ternyata memang kerusakannya fatal dan memang itu disengaja, ya nanti mungkin ada sanksi. Tapi nanti itu adalah bukan saklek ya Mbak. Nanti kalau misalnya ada kerusakan ya nanti kita tanya-tanya dulu. Jadi apakah bagaimana nanti proses kenapa alat itu bisa rusak, dan nanti kita biasanya nggak langsung saklek Mbak. Nanti bisa kita koordinasi lagi untuk prosesnya selanjutnya, karena biasanya kadang teman-teman mahasiswa itu juga memang karena perilakunya yang nggak baik ternyata bisa merusakkan, dan itu harus ada sanksinya. Tapi nanti kita lihat-lihat dulu perusahaannya bagaimana dan kronologinya bagaimana, itu biasanya kita pelajari. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Untuk pertanyaan ID card itu nanti bakal diinformasikan lagi di komunitas forum asisten, jadi jangan lupa join. Kemudian ini untuk pertanyaan selanjutnya ada
Untuk peminjaman alat itu ada ketentuan jumlah atau tidak ya Pak? Mungkin bisa dijawab. Untuk peminjaman alat khusus untuk praktikum, biasanya tergantung Mbak, kebutuhan. Biasanya kalau misalnya minjam pen tablet misalnya mahasiswanya sejumlah 60 ya nanti silakan minjam 60. Kalau misalnya pinjam mahasiswanya ada 80 atau 70 nanti silakan diambil 70. Itu tergantung teman-teman asisten nanti kebutuhannya berapa. Akan tapi ya kalau yang dimaksud untuk alat-alat untuk dipakai di luar misalnya kamera atau alat-alat broadcasting itu biasanya tergantung apa ya, ready-nya berapa. Karena kalau untuk selama ini, kalau untuk peminjaman kamera atau alat-alat studio itu misalnya untuk tugas mahasiswa itu biasanya nanti ada SOP-nya sendiri, Mbak. Apakah yang dimaksud untuk peminjaman untuk praktikum atau peminjaman untuk tugas mahasiswa gitu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Kak, kalau misalnya sebelum 10 menit asisten praktikum sudah datang ke depan lab, tapi petugas labnya tidak ada di sekitar lab tersebut, bagaimana ya? Kita usahakan untuk selalu ready, Mbak. Student staff itu biasanya 10 menit sebelum praktikum itu sudah ready. Akan tapi misalnya itu ternyata karena ada satu dan lain hal ternyata tidak ada SS yang bertugas, silakan nanti langsung ke UPT. Silakan ke UPT minta dibukakan gitu. Baik, saya tanyakan lagi untuk mungkin untuk teman-teman di Meet ada yang ingin bertanya? Karena ini kesempatan bagus banget buat nanyain tentang peraturan di laboratorium. Teman yang di live YouTube juga boleh bertanya di live chatnya. Saya juga menambah Mbak Sailah ya. Misal Iya, boleh, Pak. kayak tadi asisten sudah hadir di sekitaran lab, terus SS-nya mungkin sedang ada kegiatan di lab lain ya, masuk di dalam. Mungkin teman-teman bisa cek di lab.amikom.ac.id itu dan ada info kontak personnya UPT. Jadi teman-teman bisa WA ya, di WA nanti bilang aja ini SS-nya di sekitar lab tidak ada, jadi minta disusulkan petugas baru untuk menghandle-nya. Seperti itu kira-kira. Nanti teman-teman bisa cek nomor WA-nya ada di web UPT ya, web UPT Lab. Ya. Jadi uptlab.amikom.ac.id ya, nanti ada informasi di sana ya. Demikian tambahan dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Untuk ini ada penanya dari Google Meet untuk Kak Bagus Satrio Wibowo, mungkin boleh di on mic dulu. Tes. Disampaikan NIM dan prodinya, kemudian pertanyaannya. Oke, nama saya Bagus Satrio dari Prodi S1 Informatika. Mau tanya tentang pembagian kelompok kelasnya itu Kak. Sama misalnya kalau kita berhubung jadwal belum keluar ya, buat tukar jadwal yang tabrakan sama jadwal kuliah itu prosedurnya gimana ya Kak? Oke, terima kasih. Mungkin dari Pak Sumarjono atau Pak Yudi Susanto ada yang ingin disampaikan terkait pertanyaannya? Kalau untuk pembagian kelas itu kayaknya memang wewenangnya Eva nggih. Wewenangnya Eva. Mungkin saya izin menjawab kalau gitu. Nanti ada cara temu koor. Nah, di situ yang akan membagi kelasnya itu koordinator dari tiap mata kuliah. Ini Masnya koordinator bukan? Kalau boleh tahu. Iya, Kak. Nah, nanti juga untuk acaranya besok. Kemudian untuk terkait tabrakan atau tidaknya dengan kelas dengan praktikum, itu solusinya ganti kelas atau mengundurkan diri tapi nanti cari penggantinya juga. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada di live, ada yang bertanya lagi. Untuk seperti tank crimping, itu juga sesuai kebutuhan ya Pak? Berarti ini pertanyaannya terkait
peminjaman alat tadi untuk jumlahnya sesuai kebutuhan ya Pak? Ya, silakan. Itu tang krimping, line tester itu sudah kita sediakan di UPT. Silakan nanti kalau butuh silakan ke UPT. Akan tapi kalau misalnya untuk tang krimping itu ada ready silakan. Itu nanti kalau silakan kalau mau pinjam bisa ke ruang UPT. Begitu. Tapi biasanya kalau untuk tang krimping tidak sebanyak mahasiswa ya yang ready-nya ya. Paling nanti sekitar 12 sampai 15 alat kalau misalnya untuk tang krimping. Karena kan nanti bisa gantian untuk tang krimping, nggak harus satu orang satu alat. Begitu. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan terkait prosedur peminjaman alat broadcasting. Bagaimana Pak? Untuk peminjaman alat itu silakan bisa dilihat di web UPT Lab. Di web UPT Lab Amikom ID ya, itu sudah ada SOP-nya nanti bagaimana Anda meminjam. Tapi nanti bisa saya sampaikan di sini sekilas. Untuk peminjaman alat itu silakan nanti mengisi form dulu. Mengisi form peminjaman alat yang dibutuhkan berapa atau apa saja yang dibutuhkan. Untuk waktu peminjaman itu kalau bisa jangan mendadak. Kita batasi 3 hari sebelum alat dipakai itu harus diajukan. Formnya itu harus diajukan. Bisa nanti kalau untuk formnya nanti diisi, kemudian kalau sudah diisi dikirim lewat email kami di Lab Amikom ID. lab@amikom.id, nanti itu bisa dikirim. Kalau sudah dikirim nanti form itu kita pelajari apakah alatnya ready atau tidak. Jadi tidak langsung kita iakan, karena itu tergantung tersedianya alat. Karena biasanya alat itu tidak cuma 1-2 orang yang minjam. Biasanya kita kalau pas banyak-banyak yang pinjam itu harus dulu-duluan. Siapa yang lebih dulu, ada yang dapat. Karena alatnya terbatas. Begitu. Jadi nanti silakan untuk peminjaman silakan nanti mengisi form bisa Anda download di Lab Amikom di UPT Lab Amikom ID, itu ada form di situ peminjaman alat. Kalau sudah nanti dikirim email, nanti kita baru nanti kita kabari apakah bisa dipinjam atau tidak. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kembali, mungkin untuk teman-teman asisten di Google Meet atau di YouTube, boleh silakan mengajukan pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ini ada pertanyaan untuk jadwal peminjaman alat yang ready itu adakah? Mungkin boleh dijawab, Pak. Untuk alat yang ready, jadwalnya itu bisa nanti ada yang penting itu diajukan dulu. Ya, alatnya yang dibutuhkan apa nanti diajukan dulu. Soalnya kita sudah ada sistem peminjaman alat mana yang sudah ready atau tidak, itu sudah ada, cuman itu mungkin belum terpublish sistem kami. Jadi sementara teman-teman nanti kalau misalnya mau pinjam, silakan diajukan dulu. Yang penting diajukan, apakah ready atau tidak nanti biar kami yang menyortir, begitu. Baik, mungkin ada lagi teman yang ingin bertanya dari Google Meet dan live YouTube? Silakan diajukan dulu, yang penting diajukan, apakah ready atau tidak nanti biar kami yang menyortir. Baik, mungkin sudah tidak ada. Saya sampaikan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut terkait peraturan dari Lab Amikom, dapat menghubungi 085877333330. Kemudian dapat juga melaporkan terkait kehilangan di bit.ly/lapor UPT Lab. Dan untuk peminjaman alat dapat dilakukan dengan mengisikan form H-3 di uptlab amikom.ac.id.
Sepertinya teman-teman udah paham semua, semisal nanti ada kebingungan boleh disampaikan kontak tadi. Baik, untuk acara yang kelima, agar teman-teman asisten lebih dapat memiliki gambaran mengenai bagaimana teknis mengontrol PC saat praktikum nanti, marilah kita saksikan bersama pemutaran video demo penggunaan NAT support berikut ini. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Nah, udah. Oke, jadi yang pertama, teman-teman tuh buka aplikasi Net Support-nya. Oke, nanti kan tampilannya kayak gini. Kemudian, ini tampilan awal ya. Ada beberapa lab itu yang menunya nggak kayak gini. Jadi ada yang lebih baru menunya. Nah, ini adalah list dari komputer yang mati. Nah, ini ada satu komputer yang nyala. Kalau dia nyala itu bakal muncul username-nya, sedangkan yang enggak itu kosong seperti ini. Oke, jadi yang menu-menu yang biasa kita gunakan itu ada ini, monitor student ya. Ini kita klik, itu bakal munculin list komputer yang nyala dan mati. Oke, kemudian di sini juga kita bisa kontrol dengan cara klik 2 kali. Kita bisa lihat, kemudian kita bisa kontrol dengan cara klik view mode ini diganti ke kontrol. Nah, di sini bisa kita kontrol. Oke, kalau udah kita close, misalkan ada mahasiswa yang iseng ya, itu kita kontrol aja, kita close, misalkan buka game atau video apa gitu. Terus kita di home, ada satu lagi itu menu send dan collect ini yang biasanya digunakan. Ini misalkan ada kita mau kirim modul. Nah, contohnya ini bentar saya hapus dulu. Kalau misalkan mau ngirim suatu modul itu kita browse dulu filenya yang mana. Contohnya apa ini? Misalkan ada kita mau kirim modul. Nah, contohnya ini bentar saya hapus dulu. Kalau misalkan mau dia kita browse dulu. Dia ini. Nah, ini misalkan kita mau kirim file ini, file config. Kemudian ini kita atur mau di mana. Biasanya kan di desktop tuh. Kalau udah kita klik send aja. Nah, ini kalau misalkan kayak gini, ini tandanya itu udah kekirim. Kita bisa cek, bentar. Kita cek. Nah, udah kekirim ya file config-nya. Kemudian ada log, nah ya. Lock sama unlock ya. Ini biasanya itu kita gunakan kalau kita mau ngunci komputer mahasiswanya. Kita klik lock. Nah, ini akan kekunci, kemudian cara unlocknya kita klik unlock ini. Tidak bisa. Bisa. Ini biasanya itu kita gunakan kalau kita mau ngunci komputer mahasiswanya. Kita klik lock. Oke, menambahi sedikit tentang lock unlock. Jadi untuk asisten jaringan itu biasanya tuh di depan kalian itu kan ada LAN card itu ya, yang warna merah itu loh, merah biru. Nah, itu biasanya sama teman-teman mahasiswa itu dicabut. Jadi misal kita mau nge-tracking siapa yang aktif di sini tuh nggak bisa karena LAN cardnya itu kecabut. Jadi nanti mahasiswanya diingetin buat nancepin LAN card itu tadi. Kok LAN card sih? LAN kabel ya, itulah. Oke, lanjut. Lanjut ke collect ini. Ini kalau misalkan kita mau ambil file dari komputer mahasiswa itu klik send or collect, kemudian collect. Nah, ini apa yang mau kita collect itu biasanya kan menggunakan nama name kemudian dot apa gitu kan. Nah, tadi kan ada file conf.txt kan yang saya kirim. Nah, ini cara mengambilnya itu kalau misalkan namanya nggak sama ya, tapi ekstensinya sama, itu bisa menggunakan asterisk buat wildcardnya .txt. Jadi bintang itu artinya mau ngambil semua nama, kemudian di belakangnya ini .txt gitu. Nah, ini kita mau ngambilnya dari mana? Nah, biasanya kan dosen tuh nyuruh mahasiswa buat naruh filenya di desktop kan. Itu
Kalau misalkan udah di desktop, kita tinggal tentuin mau disimpan di mana. Contohnya ini mau saya simpan di di mana ini? Di saya taruh di sini. Kemudian kalau udah kita klik. Oh iya, satu lagi. Ini kalau misalkan di checklist itu file yang ada di komputer mahasiswa itu bakal terhapus. Tapi kalau misalkan nggak pengen terhapus, itu di unchecklist saja. Tapi biasanya di checklist sih biar mahasiswa tuh tahu kalau misalkan filenya udah ke collect. Terus klik collect dan udah kita cek di sini. Di data ini kan Lars. Apa tadi? Oh ini. Nah, ini ada komputer 6. Nah, ini filenya udah ke collect. Dan yang di komputer klien itu udah kehapus harusnya. Tuh udah hilang. Apalagi? Nah, untuk demo umumnya yang kita gunakan cukup sekian. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Resen saja. Tidak ada. Resen saja. Tidak ada. Misi Mbak Saila, mic-nya belum dinyalain. Baik, itu tadi cuplikan tata cara penggunaan Net Support yang sangat teman-teman butuhkan. Apabila masih kebingungan terkait video demo tadi, dan keseluruhan dari Meet hari ini tuh dapat diakses di YouTube Forum Asisten. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, teman-teman bisa presensi terlebih dahulu dengan scan QR Code. Boleh ditampilkan QR Code-nya? Tata cara penggunaan Net Support yang sangat teman-teman butuhkan. Apabila masih kebingungan terkait video demo tadi, dan keseluruhan dari Meet hari ini tuh dapat diakses di YouTube Forum Asisten. Baik, untuk presensi ini akan kita buka selama 5 menit. Untuk teman-teman bisa presensi terlebih dahulu. Boleh ditampilkan QR Code-nya? Baik, untuk presensi ini akan kita buka selama 5 menit. Untuk teman-teman bisa presensi terlebih dahulu.
Baik teman-teman, saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi kehadiran di Temu Lab hari ini. Presensinya akan ditutup sekitar 2 menit lagi. Baik teman-teman, saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi kehadiran di Temu Lab hari ini. Presensinya akan ditutup sekitar 2 menit lagi. Baik, karena waktunya juga sudah menunjukkan 11.52, karena saya anggap sudah presensi semua, kalau sudah kita lanjut ke acara ke-6, yaitu sesi foto bersama. Kepada teman-teman sekalian, saya ingatkan kembali untuk menyalakan kameranya atau on cam, kemudian silakan berikan senyum terbaiknya. Boleh dari kakak-kakak panitia mungkin untuk melakukan screenshot? Baik, karena waktunya juga sudah menunjukkan 11.52, saya ingatkan kembali untuk kakak-kakak asisten boleh melakukan on cam. Kepada teman-teman sekalian, saya ingatkan kembali untuk menyalakan kameranya atau on cam, kemudian silakan berikan senyum terbaiknya. Boleh dari kakak-kakak panitia mungkin untuk melakukan screenshot? Saya ingatkan kembali untuk kakak-kakak asisten boleh melakukan. Oke, nggak apa-apa, mungkin dari kakak-kakak asisten yang lain boleh dibantu on kameranya dulu. Oke, nggak apa-apa, mungkin dari kakak-kakak asisten yang lain boleh dibantu on kameranya dulu. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi boleh 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah on kameranya. Boleh dinonaktifkan kembali. Bagi teman-teman semua, karena sudah berada di penghujung acara, saya Sahila Amalia selaku MC yang telah memandu acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan antusiasismenya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dalam penyampaian dan juga perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian dan tamu undangan. Marilah kita tutup pada acara pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian dan juga perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian dan tamu undangan, marilah kita tutup pada acara pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
you